Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين باركني الله وإياكم. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus dianugerahkan kepada kita tiada henti. Dan kita pahami selama hayat masih di kandung badan, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rizki buat kita. Maka sudah sepantasnya tidak bosan-bosannya kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah bersusah payah dengan cucuran darah, keringat dan air mata berhasil mengajarkan kepada kita cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, tidak ada kata yang pantas kecuali nasihat kepada takwa. Saling ta'awun, saling tolong menolong dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan cahaya ilmu dari Allah dan kita melaksanakannya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kebaikan yang kita lakukan. Demikian pula meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkannya karena kita takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia di antara kita adalah yang mampu menjaga dan menjalankan keduanya dalam kehidupannya. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita ingatkan tentang sebenarnya perjuangan hidup dalam mengisi hari-hari kita itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, keinginan kita untuk tetap hidup
di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terhindar dari kungkungan laknat Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup. Karena kita tidak punya daya dan upaya untuk menjalani kehidupan ini, ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menginginkan ada musibah yang menimpa kita disebabkan karena kungkungan laknat Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjuangan kita dalam keseharian sampai kemudian kita menjemput ajal kita. Banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak paham tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita ambil sebuah contoh apa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Tentang kehidupan seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Bagaimana kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala menyapa jiwanya. Dalam keadaan kesendiriannya, kemudian terbetik dalam hatinya rasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala dan punya keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita butuhkan. Kita tidak pernah bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengeluarkan kita dari arena dosa dan kemaksiatan, menyadarkan ke dalam jiwa-jiwa kita bahwa pelanggaran, kemaksiatan, perbuatan dosa adalah perkara yang akan berdampak besar dalam kehidupan kita, kemudian kita meninggalkannya. Seorang pemuda tiba-tiba dalam benaknya muncul keinginan untuk bertobat kepada Allah, padahal dia telah membunuh 99 orang. Dan bukan hanya itu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, keinginan hatinya untuk mencari tahu apakah masih ada pintu tobat baginya. Maka dia pun dibimbing oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang, di mana saya tempat bertanya, masih adakah pintu tobat buat saya? Bukankah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka ditunjukkan kepada seorang rahib. Maka pemuda ini bertanya kepada rahib tersebut, saya telah membunuh 99 jiwa, apakah ada pintu tobat buat saya? Seorang rahib ahli ibadah, tapi karena kurang memperhatikan ilmu sehingga dia berfatwa atas dasar tanpa ilmu. Dia mengatakan tidak ada pintu tobat buat Anda. Jawaban yang tidak enak di hati. Maka dengan kebiasaan dia membunuh, maka dia pun membunuh seorang rahib, lengkap 100 jiwa yang telah dia bunuh. Tapi karena saking kuatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, kemudian dia tidak putus asa untuk bertanya kepada ahlinya tentang pintu taubat. Maka dia ditunjukkan kepada seorang ulama. Dan dia bertanya kepada seorang ulama, saya telah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada pintu taubat buat saya? Maka ulama ini mengatakan, siapakah gerangan yang bisa menghalangi Anda dari taubat Anda? Maka ulama ini pun membimbing dia, tinggalkan kampung halamanmu yang penuh dengan dosa dan keburukan. Pergilah ke sana, sebuah perkampungan, di sana banyak orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah engkau dengan mereka. Maka atas bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa taala dia pun berangkat. Namun di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Maka berdatanganlah dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan rahmatnya. Dua malaikat yang memperebutkan dirinya. Malaikat rahmat mengatakan di dalam jiwanya punya keinginan untuk bertobat kepada Allah dan dia telah menempuh jalannya. Kemudian malaikat azab yang ingin mengambil jiwanya mengatakan dia belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka seorang malaikat dalam bentuk manusia, dan keduanya sepakat untuk menjadikannya sebagai hakim di antara mereka. Maka utusan ini mengatakan bahwasanya ukurlah tempat dia meninggal. Mana yang lebih dekat
ke tempat tujuannya, di sana banyak orang-orang soleh, atau ke tempat asalnya yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi untuk bergeser, kemudian diukur lebih dekat kepada tempat tujuan dia untuk melaksanakan tobatnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian adanya bapak-bapak dan saudara-saudara kami muliakan. Dalam kehidupan kita, dengan berbagai dosa, kemaksiatan yang dihadapkan kepada kita, dengan mata, telinga, hati, tangan dan kaki kita, selalu ada kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala yakni izinkan kepada kita. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sulit kemudian untuk bisa kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, di saat-saat kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mampu menjalani kehidupan ini di atas ketaatan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pun juga mempersiapkan kungkungan laknatnya bagi orang-orang yang melakukan amaliyah dosa tertentu. Antara rahmat dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib menyebutkan sebuah wasiat dari mertua beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Saya dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan 4 perkara. Perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di saat kita menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ada 4 nasihat Rasulullah SAW kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kata Rasulullah SAW, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Yang kedua, la'anallah man la'ana walidayhi. Yang ketiga, la'anallah man awa muhditsan aw muhdatsan. Yang keempat, la'anallah man ghayyara manaral ard. Disebutkan di hadis ini ada 4 perkara yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Tentunya para ulama mengatakan ini tidak sebagai sebuah pembatasan hanya 4. Ini hanya sebuah gambaran secara umum. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyembelih adalah perkara ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan yang pertama ini dirinya diduakan dalam hal pengabdian. Dan di sini disebutkan satu amaliyah kesyirikan, yakni menyembelih ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabiullah, salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk sembelihan. Maka poin yang pertama ini yang ditekankan adalah laknat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada orang-orang yang gemar melaksanakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di atas permukaan bumi dalam rangka untuk menegakkan tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku hadirkan manusia di atas permukaan bumi kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian dia berbuat syirik kepada Allah, maka pantas Allah Subhanahu wa taala laknatnya. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rasulnya di atas permukaan bumi dalam rangka menegakkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus setiap kaum ada seorang utusan yang menjelaskan kepada mereka tauhid. Maka kemudian ajaran nabi mereka kemudian diselewengkan, maka pantas Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Demikian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Islam sebagai agama buat kita dan pondasinya adalah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan secara syariatnya, ketentuannya dalam agama Allah Subhanahu wa taala pondasinya adalah tauhid.
Ketika kita diwajibkan untuk beragama dan pondasinya adalah tauhid, kemudian dia menghancurkan pondasi agama, maka pantas Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid ini adalah perintah tertinggi dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian hak-hak yang lainnya disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama perintah adalah tauhid. Karena perintah pertama dalam agama kemudian diselewengkan, maka pantas Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Demikian pula larangan tertinggi dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah penyimpangan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah wahai Nabiullah, kesini kalian semuanya, saya akan bacakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 10 larangan. Yang pertama disebutkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar larangan yang pertama, maka pantas Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Dan laknat Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, yakni dijauhkan dari rahmatnya. Di satu sisi kita menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus menaungi kehidupan kita. Kemudian di sisi lain ada amaliyah-amaliyah yang menjauhkan kita dari rahmatnya, yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW, menyembelih ditujukan kepada selain Allah sebagai salah satu bentuk kesyirikan. Maka apa bentuk laknatnya? Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, laknat Allah, haram bagi dia surga. Sementara tempat terbaik dan yang paling baik hanya ada surga di kemudian hari. Maka tidak ada tempat keselamatan bagi dia, bagi orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ihwana fiddin barakanillahu wa iyyakum. Yang kedua, amaliyah yang kemudian yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan perkara ini, yakni seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya, para sahabat heran. Wahai Rasulullah, apa ada orang yang mau mencaci maki kedua orang tuanya? Ini di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah tidak ada orang yang mencaci maki dan melaknat kedua orang tua. Sehingga para sahabat heran, apa memang ada orang yang bisa atau yang mau mencaci maki kedua orang tuanya? Tidak pernah dikenal di zaman jahiliyah orang yang mencerca dan mencaci maki orang tua. Sehingga para sahabat bertanya demikian. Tapi hari ini wa tafila barakanillahu wa iyyakum, banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak punya keinginan kuat untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat, apakah ada orang yang bisa melaknat kedua orang tuanya? Kata Rasulullah SAW, ketika Anda melaknat orang tua orang lain, maka anaknya akan melaknat kembali orang tua Anda. Itulah gambaran di zaman jahiliyah dulu. Orang yang melaknat kedua orang tuanya, yakni ketika dia melaknat, mencaci maki dan mencerca kedua orang tua orang lain, kemudian anaknya kembali mencaci maki dan mencerca kedua orang tua kita. Itu gambaran jahiliyah dahulu. Durhaka mereka kepada kedua orang tua. Sehingga dalam sebuah kisah Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki yang memanggil seseorang dengan menjelekkan orang tuanya. Ya ibna sauda, wahai anaknya yang kulit hitam. Dipanggil kepada saudaranya, mengejek orang tuanya, ibunya yang kulit hitam. Wahai anaknya negro. Didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'ayyartahu bi ummihi?"
fa innaka mru'un fika jahiliyah, kata Rasulullah SAW. Apakah engkau mencaci dia, mencerci maki dia, mencela dia dengan mengikut sertakan orang tuanya? Sesungguhnya pada diri Anda ada perkara-perkara jahiliyah. Di masa jahiliyah demikian adanya. Tidak ada orang yang langsung mencaci maki diri orang tuanya. Yang bisa mereka lakukan mencaci maki orang tua orang lain. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagai terakhir Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kedudukan kedua orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau ada di antara kedua orang tua kalian, satu atau keduanya lengkap ada dalam pemeliharaan kalian, sudah tua renta, kembali dalam keadaan tidak punya daya dan tidak punya kekuatan sebagaimana kita dulu di awal-awal kemudian kita dilahirkan, meminta diri-diri kita untuk kembali melayani mereka sebagaimana mereka telah melayani kita di waktu kita kecil. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali engkau mengucapkan uff. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah tabaraka wa taala, kata uff di sini dalam artian kiasan. Ketika Anda merawat orang tua Anda dalam keadaan ada perkara-perkara pasti, perkara-perkara yang membuat hati Anda tidak suka melihat orang tua Anda seperti itu, ada muncul di raut wajah Anda perkara-perkara atau hal-hal yang membuat Anda merasa tidak senang kehadiran mereka di hadapan Anda, dan itu dilihat oleh orang tua Anda, raut wajah Anda yang tidak menginginkan orang tua Anda ada di rumah Anda. Allah Subhanahu wa taala melarang demikian. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang jangan membentak mereka. Dan kisahnya Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, berapa banyak kita mendengar orang-orang yang telah membentak, mencaci maki kedua orang tuanya yang tidak pernah dilakukan oleh zaman jahiliyah dahulu. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun. Di tengah dalam keadaan tidak ada semua orang yang punya hati yang lapang menerima kehadiran orang tua renta di rumah kita. Tidak ada satupun, kan itu tabiat manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan surga itu di rumah kita dari kedua orang tua kita. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Tinggalkan pangkat dan jabatan Anda ketika Anda dipanggil oleh mereka. Seberapa tinggikah jabatan Anda kemudian ketika mereka memanggil Anda kemudian sibuk dengan pekerjaan Anda? Allah Subhanahu wa taala sebutkan tinggalkan pangkat dan jabatan Anda di hadapan mereka. Berapa banyak kita yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita ketika mereka memanggil kita kemudian kita mengatakan sebentar lagi pekerjaanku belum selesai. Sementara ketika kita dalam keadaan anak-anak, tidak pernah mereka mengatakan sebentar lagi, saya lagi ngantuk. Ketika kita terbangun di malam hari, mereka pun ikut terbangun, menyiapkan segala sesuatu kebutuhan kita dalam keadaan tidak mampu berbuat apa-apa di awal-awal kemudian kita lahir. Kemudian yang terakhir, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah menterbiah saya di waktu kecil selama 2 tahun, selama 9 bulan dalam kandungan, kemudian 2 tahun dalam penyapihan. Kita dalam keadaan tidak sanggup berbuat apa-apa, mereka lah yang menjadi payung dan penguat kita. Dan kini giliran mereka meminta agar kita kemudian membalas apa yang telah mereka perbuat kepada kita. Dan sungguh seorang ibu mampu merawat 10 orang anak sekaligus, tapi 10 orang anak tidak ada pun yang satu pun yang sanggup untuk mau bersama dengan orang tuanya di rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Yakni yang kedua perkara yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kemudian tidak punya keinginan yang kuat untuk mau berbakti dan memperbaiki keadaan mereka dengan kedua orang tua mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الموحدين واجنبنا وأبناءنا نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.